Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran wa ba'd. Para teman-teman sekalian, kita bertemu kembali di hari Rabu terakhir barangkali di bulan ini ya, untuk menyiapkan diri kita memasuki bulan yang agung, bulan besar, bulan berkah. Dan Nabi mengatakan qad ja'akum syahrun atau syahrul Ramadan, syahrun mubarakun. Akan datang kepada kalian bulan yang Ramadan atau bulan yang disebut Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, pada bulan itu kata Nabi SAW, pintu-pintu jannah dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalangi mendapatkannya, sungguh dia terhalangi. Jadi ancaman dari Nabi bahwa barang siapa yang tidak menyiapkan Ramadan bisa terhalangi mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terhalangi? Berilmulah sebelum berpuasa. Maka judul yang kita turunkan pada hari ini adalah berpuasalah sebagaimana Nabi SAW berpuasa. Sungguh Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik tujuan penciptaan. Tujuannya adalah beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Inilah tauhid yang sangat agung. Apa itu tauhidnya? Nama tauhidnya apa? Yang hanya beribadah kepada Allah. Tauhid rububiyah. Tauhid Uluhiyah. uluhiyah. Ingat, tauhid uluhiyah itu adalah tauhid mengesahkan Allah dalam beribadah. Kalau tauhid rububiyah, tauhid mengesahkan Allah pada penciptaan Allah. Tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Adapun tauhid uluhiyah lebih dikenal dengan ubudiyah, bahwasanya mengesahkan Allah dalam peribadatan kepada Allah. Dan Allah tidak menyuruh manusia beribadah melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah kepada kita berupa contoh dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh kita berpuasa, menyambut Ramadan, mengisi Ramadan, berpisah dengan Ramadan tanpa mengikuti contoh dari Nabi SAW. Perbuatan yang sangat keliru adalah mereka menyambut dengan keramas, menyambut dengan ziarah kubur, menyambut dengan petasan dan lain-lain. Ini semuanya tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah, wahai Muhammad, katakanlah ini kepada manusia, jika kamu manusia mencintai Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi Allah akan mencintai hamba selama hambanya mengikuti Nabi SAW. Berarti pemahamannya apa? Kalau ada orang yang tidak mengikuti Nabi, maka di sini kata Allah, jika kamu cintai Allah, ikuti aku. Berarti gak cinta Allah berarti. Nah, berarti orang yang nggak mengikuti Nabi nggak cinta Allah, gitu maksudnya. Kata Allah, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Berarti orang yang mengikuti Nabi benar cintanya kepada Allah. Tapi jika dia mengatakan cinta kepada Allah, dia nggak ngikutin Nabi, maka cintanya bohong. Gitu maksudnya. Kemudian dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, "An-Nabi aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman dibandingkan diri-diri mereka sendiri, dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kita. Makanya menyebut ibu Aisyah, ibunda Aisyah, ibunda Zainab, ya kita sebut ibu karena ibu kita itu. Dan ibu ini lebih dahsyat daripada ibu kandung. Ya, ibu kita dari istri Nabi adalah yang paling besar di sisi Allah dibanding ibu kandung kita. Ya. Makanya kalau ibu-ibu kita bertentangan dengan ibu kita dalam sisi ini, ditolak ibu kita. Lebih dahulukan ibu-ibu kaum muslimin. Ya, jadi Nabi adalah lebih utama bagi orang mukmin dari diri mereka sendiri. Ya, nggak boleh kita mendahulukan selain Nabi SAW. Walaupun kita mencintai diri-diri kita, tetap tidak boleh melebihi cinta kepada Nabi SAW. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat contoh yang baik bagi kamu. Siapa itu?
Siapa yang akan menjadikan Nabi sebagai contoh? Allah lanjutkan itu. Liman kana yarjullah. Pertama itu mereka yang mengharap rahmat dari Allah, atau mereka yang mencintai Allah, merindukan Allah. Ya, yang kedua, wal yaumal akhir, yang merindukan hari akhirat, hari pembalasan. Dan yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, yang banyak mengingat Allah. Jadi 3 jenis sifat ini apabila kita miliki, pasti kita akan jadikan Nabi sebagai uswah. Berarti apa? Berarti kalau kita tidak memiliki 3 sifat ini, kita nggak akan bisa menjadikan Nabi sebagai uswah. Karena Allah mengatakan liman, kepada siapa saja ya yang mengharapkan rahmat Allah, dia mengharapkan hari kiamat, dia banyak mengenal Allah, dia akan menjadikan Nabi sebagai suri. Itu pemahaman dalam Al-Quran. Kemudian dalam surat yang lain Allah mengatakan wa makana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakunu lahumul khiyarah min amrihim. Gak pantas, kata Allah, gak pantas, gak layak, gak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan jika datang kepada mereka ketetapan dari Allah dan Rasul atas urusan mereka, mereka memiliki pilihan yang lain. Saya tahu ini hadisnya ini, tapi tradisi saya nggak gitu. Nah, ini namanya orang ini bertentangan dengan ayat ini. Ya, kalau ada urusan yang bertentangan dengan tradisi, namun sesuai dengan sunnah, tinggalkan tuh tradisi. Ya, seperti ziarah kubur, ya, kemudian bakar petasan, ya, sholat menyambut Ramadan, semuanya nggak ada tuntunan. Ya, faqad dhalalan mubinan. Orang yang seperti wa mayasillah, barang siapa yang menyelisih Allah wa rasulahu dan menyelisih rasulnya, faqad dhalalan mubina, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Benar-benar sesat maksudnya, kata Allah. Kemudian Allah menyuruh kita mengikuti beliau. Apa saja yang kita ikuti dari beliau? Apa saja? Wa ma atakum rasul fakhudhuhu. Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Maksudnya apa? Orang yang tidak mengikuti Nabi akan dikeraskan hukumannya. Ya, Nabi bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan pada kalian, kerjakanlah semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah karena mereka suka banyak bertanya dan suka menyelisih para nabi-nabi mereka. Jadi ada 2 keadaan kenapa Allah binasakan umat-umat sebelum kita. Mereka suka banyak bertanya, dan yang kedua suka menyelisih para nabi yang diutus pada mereka. Jadi orang yang menyelisih Nabi Muhammad pasti akan Allah binasakan, pasti, cepat atau lambat. Nabi bersabda, fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'min ahadukum, nggak sempurna iman seseorang hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku dia cintai, min waladihi, daripada siapa itu? Anaknya. Wa waladihi, dan daripada orang tuanya. Jadi ukuran kita cinta kepada Nabi harus lebih tinggi dari cinta kita kepada anak, istri, keluarga. Iya, disuruh kok oleh beliau. Gak akan sempurna iman seseorang. Kemudian Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW berkata kepada, ya bunai, wahai anakku, jika kamu pada pagi sampai sore di hatimu tidak ada sifat khianat pada seorang pun, maka lakukanlah. Kemudian Nabi berkata kepadaku lagi, wahai anakku, itu termasuk sunnahku. Jadi membersihkan hati dari khianat, kesel, curiga sama saudara kita, itu termasuk sunnah. Menahan diri dari membenci seseorang, ya, dendam kepada seseorang, itu termasuk sunnah. Apa kata beliau? Ya, waman ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani,
maka dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau dia mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Jadi cinta Nabi di sini cukup nggak dengan ucapan? Nggak bisa. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, nggak cukup dia saya cinta Nabi. Nah, nggak cukup. Hidupin sunnahnya. Harus ngikutin sunnahnya. Kalau enggak, cuma saya cinta Nabi. Nggak bisa. Barang siapa yang mencintaiku pasti masuk surga. Pasti. Siapa mereka? Mereka yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, Nabi setiap hari Jumat bersabda, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah. Wa khairul huda, dan sebaik-baik petunjuk huda Muhammad adalah petunjuk Muhammad sebaik-baik petunjuk. Wa syarrul umur, seburuk-buruk perkataan adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah yang sesat. Ya, baik, kita akan masuk kepada berpuasa yang pertama mengikuti Nabi. Nah, silakan. Yang pertama, bismillah. 1. memulai puasa bersama penguasa dan berbuka bersama penguasa. Baik, yang pertama apa? Nanti kita berpuasa mengikuti penguasa. Walaupun ormas itu pada ribut. Jadi gampang nih, kalau orang bertanya sama kita atau anak kita, Pak, kita ngikutin siapa, Pak? Muhammadiyah, NU, atau pemerintah? Kita tanya, NU, Muhammadiyah, pemerintah bukan? Bukan, selesai sudah. Gitu ya? Itu segede-gedenya ormas, dia bukan pemerintah. Walaupun di pemerintah ada ormas juga, betul? Tapi ormas apa saja dia bukan pemerintah. Jadi pemerintah adalah presiden dan jajarannya, itu pemerintah. DPR pemerintah bukan? Pemerintah. Bukan. Bukan. DPR bukan pemerintah. Pemerintah itu presiden dan semuanya di bawahnya tuh, wapresnya, menterinya. DPR itu bukan pemerintah, bukan. DPR itu ahlul hali wal akdi, sama kayak MPR, Dewan Syuro namanya, di sekitarnya. Bukan pemerintah, bukan. Oh, bukan. Jadi makanya nggak boleh kita pilih DPR, dia bukan pemerintah. Dan DPR itu lembaga yang bikin aturan undang-undang. Dan barang siapa yang membuat undang-undang, buat undang-undang Allah, kafir. Kita jangan pilih DPR itu, nggak boleh. Nggak boleh, DPR itu yang buat undang-undang kan, dia legislatif tuh. Dia bikin undang-undang itu. Undang-undang apa yang dibuat? Hari buruh yang dibuat DPR. Jadi jangan kita masuk ke dalam wilayah itu. Yang kita ambil adalah ucapan penguasa. Siapa itu? Menteri agamanya. Kan menteri kan di bawah pemerintahan kan? Jadi pemerintah itu presiden, menterinya. Nah, kementeriannya semua itu adalah pemerintah. Tapi yang dimaksud penguasa di sini adalah presiden dan jajaran. Nabi bersabda, lihat, sabdanya adalah, silakan. Rasulullah SAW bersabda, Langsung saja itunya artinya puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa. Idul Fitri ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul fitri. Dan Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul adha. Hadis riwayat Tirmizi nomor 697 sahih. Itu dalilnya. Kenapa kita berpuasa bersama pemerintah dan berlebaran bersama pemerintah? Ini dalilnya. Kata Nabi, as-saum yauma tasum. Berpuasa itu bersama banyaknya manusia berpuasa. Kalau ente pikir, Pak, pemerintah dengan ormas banyakan mana jumlahnya? Jumlah orangnya? Pemerintah dengan ormas paling banyak mana jumlah orangnya? Pemerintah, pasti banyakan pemerintah. Dengan ormas itu pasti banyakan pemerintah. Secara global itu pemerintah lebih banyak daripada ormas. Jadi Nabi mengatakan as-saum, berpuasa itu yauma tasumun. Berpuasa itu hari di mana semuanya berpuasa. Wal fitru, dan berbuka yauma tuftirun, pada hari di mana manusia berbuka. Maka disebut Idul Fitri. Lihat tuh, yuftirun. Lafaznya pakai fa, to, ro. Yuftirun. Bukan tambah taman buto, bukan fitro. Berarti keliru kalau
Idul Fitri itu kembali fitrah, salah. Idul Fitri itu dari kata fa to ro, buka. Jadi Idul Fitri kembali berbuka. Bukan kembali suci, bukan, kembali berbuka. Karena hurufnya pakai fa to ro. Bukan fa to ro ha, fitrah, bukan. Ya, salah ya orang mengatakan bahwa Idul Fitri itu kembali suci, salah. Jadi yang biasa tadinya berpuasa kita berbuka lagi. Iya, biasa namanya disebut Idul yang berulang kan, kembali itu. Id itu kembali, fitr kembali berbuka, adha kembali menyembelih gitu. Jadi Id itu kembali. Ya, kemudian kata Nabi wal adha yauma tudahun, dan beridul adha pada hari di mana semuanya menyembelih. Jadi yang menetapkan hari 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah siapa? Ormas atau pemerintah? kemarin. Gitu. Itu kaidah yang pertama itu. Dalil yang kedua, silakan. Dalil yang kedua. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, orang-orang melihat hilal, maka aku kabarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa aku melihatnya. Lalu beliau memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2342 disahihkan Al-Albani. Siapa yang melihat di situ? Hilal. Hilal, orang yang hilal maka kabarkan. Orang-orang melihat hilal terus. Orang-orang. Maka aku Aku itu kabarkan siapa? Abdullah bin Umar Terus dikabarkan ke? Rasulullah SAW. Jadi orang melihat hilal nih nanti dikabarkan ke siapa? Pemerintah. Pemerintah, karena Rasulullah pemerintah. Jadi yang menetapkan siapa? Pemerintah. Maka Nabi mengatakan besok berpuasa. Beliau memerintahkan orang-orang berpuasa. Jadi orang melihat hilal dikabarkan ke pemerintah, pemerintah menetapkan besok puasa atau tidak. Itu hadis. Bisa kuat sekarang. Lanjut bawahnya. Ada seorang sambil menunggang kendaraan datang kepada Nabi SAW. Ia bersaksi bahwa telah melihat hilal di sore hari. Lalu Nabi memerintahkan orang-orang untuk berbuka dan memerintahkan besok paginya berangkat ke lapangan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1557, Abi Daud nomor 1157 disahihkan Al-Albani. Yang berikutnya ada seseorang. Berapa orang? Seorang ya. Makanya hilal untuk Ramadan berapa orang? Hiji. Cukup satu. Lihat, satu orang datang kepada Nabi, dia mengatakan aku melihat hilal di sore hari. Berarti waktu akan menjelang maghrib. Ya. Lalu Nabi memerintahkan orang berbuka. Berarti ini hilal apa ini? Hilal Syawal. Dan memerintahkan besok paginya berangkat ke lapangan. Oh, Idul Fitri. Ya, Idul Fitri. Satu orang tuh. Jadi satu orang melihat hilal sudah sah. Kalau diamalkan hadis ini, dana anggaran buat sidang nggak ada. Iya, orang sudah. Duit kita habis tuh buat itu. Gampang ya kalau gini. Enggak ribet ya. Pak Prabowo, saya lihat hilal. Cukup nggak? Cukup. Udah cukup. Iya, asalkan sahih orangnya. Udah besok puasa, besok lebaran selesai, udah. Gampang apa susah Islam itu? Ada seorang menunggang kuda datang kepada Nabi, ya Rasul, aku melihat hilal. Kata Nabi, besok kita berbuka. Selesai udah. Kenapa kita riwuh? Karena ente kalau melihat ikan, lihat ikan di kolam, perlu nggak ikan itu keluar untuk menunjukkan dirinya ikan? Enggak. Ente sebut ikan itu ketika melihat di kolam dari atas itu ikan, ente yakin nggak itu ikan? Iya. Apa perlu ikan itu keluar mulutnya baru kita sebut ikan? Mulutnya dulu. Enggak harus. Itulah yang sekarang disebut dengan 3 derajat wujudul hilal. Jadi Nabi tuh ngelihat ada hilal, ya udah, nggak usah sampai muncul, kan kelihatan itu hilal itu. Nah seperti kita ngeliat ikan itu, ikan kan nggak perlu disebut ikan kalau harus dia keluar dulu kan moncongnya, apalagi kelihatan itu ikan, walaupun agak di atasnya agak butek-butek, itu ikan pasti, apalagi Cepek-cepek.
Ya kan? Paham di sini? Bisa. Demikian pula kalau hilal, kalau tertutup awan baru genapkan Sa'ban menjadi 30 hari. Oh, Kalau Ramadannya nggak kelihatan, akhir Ramadannya genapkan Ramadan menjadi 30 hari. Udah begitu doang. Jadi nggak ada duit-duit yang keluar tuh kalau mati hilal, nggak ada. Jadi cukup satu orang aja udah nggak masalah. Walaupun kelihatan sedikit gitu. Nggak ada masalah kalau bisa ngeliat hilal. Kita hilal tuh, laporin, Pak saya mati hilal. Besok. Tapi katanya yang ngeliat hilal yang di ujung-ujung ini bang, yang kira-kira nggak ada Di Indonesia ya. misalnya Ya, laut, sekarang misalnya kenapa hadis-hadis nggak mengabarkan harus dari si fulan yang tinggal di sono? Emang Jazirah Arab pada saat Nabi sempit tempatnya? Emang Madinah kecil tempatnya? Enggak kan, Madinah kan luas juga itu. Jadi yang tinggalnya di sono nggak, Nabi nggak. Yang orang sono belum lapor, enggak gitu nah. Ya tidak, cuma seorang datang menunggang kendaraan. Berarti orang datang kepada Nabi dengan kendaraan jauh pada dekat orang ini. Kendaraan jauh. dekat. Jauh berarti Oh, orang jauh, ini mau jauh. nunggu kendaraan. Kalau dekat kan jalan kaki menuju Nabi. Ada seorang sambil menunggang kendaraan datang ke Nabi. Orang ini jauh. Tapi tadi kata Abdullah bin Umar, aku kabarkan kepada Rasulullah. Abdullah bin Umar dekat nggak sama Nabi? Dekat. Dekat. Jadi nggak dekat nggak jauh. Pokoknya siapa saja yang bisa melihat hilal, dia bersaksi melihat hilal, dia ambil persaksian. Baru para ulama kemudian memberikan syarat. Abdullah bin Umar, orang hadis ini itu orang yang menjaga sholat. Jadi orang yang boleh menyaksikan hilal itu orang yang menjaga sholat. Adapun orang fasik nggak boleh. Ninggalin sholat sama hilal. Buat apa orang dia nggak butuh sama hilal, orang yang nggak sholat, ya kan? Hilal kan buat kebutuhan sholat. Dan Telepon lain. boleh nggak di? Hah? Telepon. Nggak ada masalah. Dulu zaman dulu kan nggak ada. Iya. Pak Prabowo saya nggak hilal. Siapa lo? Edi mana? Edi Merapi. Sholat Ya udah. nggak lo? Lu sholat gak? Iya sholat. Oke. Oh. Iya begitu. Di zaman dulu cuma begitu. Dan itu mesti dibawa ke sampai akhir zaman mesti. Cuman kita ini politik. Oh di sini ada Muhammadiyah gini-gini. Jadi di politik. Akhirnya rame. Dulu sebelum sidang tertutup, sidang si isbat terbuka apa tertutup sebelumnya? Dulu. Terbuka, lama sekali tuh. Lama masyarakat suruh ngikut, sekarang tertutup supaya apa? Dulu diem aja deh, nggak usah ikut-ikut. Jadi kagak beres-beres sidang. Gitu. Sekarang bagus tertutup, jadi nggak ada yang macem-macem. Dulu nggak, dari sono dipinta irian satu. Oh, berarti bagusan sekarang Bagusan tertutup. sekarang dari sisi tertutupnya, tapi tetap aja borosnya sama. Iya. Karena sidang juga lama loh. Kadang-kadang Isya baru dapat kabar. Oh iya. Iya kan? Lanjut yang kedua. Memulai puasa dengan niat di malam hari tanpa diucapkan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berniat di malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Hadis riwayat An-Nasai nomor 2333, Ibnu Majah nomor 1700 dan Abu Dawud 2454. Jadi Nabi nyuruh kita apa? Niat. Batas akhir niat adalah sebelum subuh. Aku berpuasa ya Allah. Cukup gitu. Karena Nabi mengabarkan ini di depan para sahabat. Para sahabat nggak ada yang nanya, gimana Rasul niatnya? Nggak ada. Yang menunjukkan mereka faham bahwa yang disebut niat adalah menancapkan keinginan di hati. Nabi mengatakan ini, man lam yubayyitus siam. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa qoblal fajr, sebelum fajar, fala siyam lahu. Enggak puasa bagi orang. Hadis ini kan disampaikan kepada para sahabat. Kenapa para sahabat nggak nanya gimana lafaznya? Kenapa sahabat nggak nanya? Karena sahabat tahu yang namanya niat itu ya nggak usah diajarin, bisa semua orang. Kenapa mesti nawaitu shaum ghadin? Kenapa mesti itu? Kalau antum ke Sudan atau ke daerah Afrika, niatnya nggak nawaitu shaum ghadin, enggak. Niatnya pakai bahasa Arab. Ana uhibbu siyam, aku cinta puasa. Fa'asi goda, dan aku berpuasa besok. Kalau kita duduk berdua nih dengan orang Sudan, kira-kira yang mau diambil yang mana itu? Niatnya yang mana yang Ini benar? banyak banget. Orang di negeri-negeri berbeda kok niatnya. Iya. Berarti nanti kasar niatnya begitu. Berantem sama Sudan kita. Kenapa Nabi nggak sebutkan? Karena emang setiap orang bisa niat. Niat aja udah hatinya. Dan bahasanya banyak umat Nabi itu. Lanjut.
Muhammad Al-Hisni Muhammad Al-Hisni rahimahullah, salah seorang pembesar ulama Syafi'iyah, berkata, puasa tidaklah sah kecuali dengan niat, karena ada hadis yang mengharuskan hal ini. Letak niat adalah di dalam hati dan tidak disyariatkan dilafazkan. ini kitab nih Kifayatul Akhyar, itu kitabnya NU. Kifayatul Akhyar itu kitabnya NU. Ya, Antum tahu nih Kifayat Al-Akhyar Kita PNU. atau namanya Kifayatul Akhyar. Ini kita pisah Kifayat Al-Akhyar. Itu kitabnya NU. Ya. Yang menulis tuh Muhammad Al-Hisni. Muhammad Al-Hisni berkata, puasa nggak sah kecuali dengan niat. Karena ada hadis itu, hadisnya di atas tadi. Tapi kata beliau, letaknya dalam hati dan tidak disyaratkan di lafaz. Lihat. Ini ulama Syafi'iyah yang mengatakan ini. Karena untuk punya pegangan kan, ternyata ulama Syafi'iyah pun didustai oleh orang yang mengaku mazhab Syafi'i. Lanjut. Sama juga ini. Muhammad Al-Khatib rahimahullah berkata, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Namun niat letaknya di hati. Niat tidak cukup di lisan. Bahkan tidak disyariatkan melafazkan niat. Nah, ini coba lihat. Nah, Dua ulama mazhab Syafi'i. Yang ketiga, mazhab Syafi'i juga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, niat dalam semua ibadah yang dinilai adalah hati dan tidak cukup dengan ucapan lisan, sementara hatinya tidak sadar dan tidak disyariatkan dilafazkan. Coba. Sholli fardhu zuhri arba'a, ya kan? Sholli fardhu zuhri sunat rakaatain. Sholli nawaitu shauma. Itu semua niat yang dilafazkan. Enggak cukup kata Imam Nawawi, enggak cukup cuma di lisan, enggak cukup. Karena dilihat apanya? Hatinya. Yang dinilai adalah hatinya, nggak cukup dengan ucapan itu, nggak cukup dia. Jadi gimana tuh orang yang meniatkan tuh? Ayo sama-sama. Nawaitu shauma godin. Nawaitu shauma. Iya kan? Habis tarawih biasanya. Iya. Mazhab Syafi'i justru melarang itu kok, ini dia dalilnya. Lanjut, baru mazhab Hambali ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, tidak pernah dikatakan oleh para ulama, bahkan mengeraskan niat itu disunahkan. Bahwa Mengeraskan niat itu disunahkan. Hal tersebut pun bukan masuk dalam bid'ah hasanah. Siapa yang menyatakan bahwa mengeraskan niat itu dianjurkan, maka ia berarti telah menyelisih ajaran Rasulullah SAW, juga telah menyelisih kesepakatan para ulama mazhab yang 4 dan lainnya. jadi ulama mazhab yang 4 itu nggak pernah ngajarin niat, nggak pernah. Ini dari mana coba? Nawaitu shauma godin dari mana? Dari guru kita dulu SD. Dari siapa dia? Dari sebelumnya lagi. Imam Mazhab nggak ngajarin kok. Kata Syekhul Islam, Imam Mazhab nggak ngajarin. Lanjut. Beliau rahimahullah juga mengatakan, para ulama hanyalah berselisih dalam masalah apakah niat disunahkan dilafazkan ataukah tidak. Ada dua pendapat dalam hal ini, namun yang lebih tepat melafazkan niat itu tidak disunahkan, karena Nabi SAW dan para sahabatnya tidak pernah melafazkan niat, baik dilirihkan maupun dikeraskan. Yang namanya ibadah yang diajarkan oleh Nabi SAW pada umatnya tidaklah boleh diubah-ubah, dan jangan seorang berbuat perkara baru atau bid'ah. Bisa sekarang yang paham ya. Jadi para ulama semuanya mengatakan bahwa niat yang dilafazkan itu tidak dikenal dari mazhab manapun, tidak dikenal. Ya, karena pendahulu mazhab adalah Nabi dan para sahabat nggak melakukannya. Udah selesai. Jadi gimana niat puasa? Gimana niatnya? Niat aja. Udah niat aja aja. dalam hati. Tapi kalau antum nggak niat puasa sampai sebelum subuh, nggak boleh. Walaupun puasa ya. Walaupun puasa nggak boleh, harus niat. Nggak sah ya, Bang. Jadi ada yang bertanya, jadi gimana dong? Ya gini, saya puasa besok, selesai sudah. Dan bentuk antum puasa besok apa? Malamnya Sahur. sahur. Buat apa antum sahur kalau besoknya nggak puasa? Itu udah ada bentuk niat di situ. Tapi setan membuat kita was-was. Ya, dikeluarkan ya nawaitu shauma godin. Terus bagaimana niat puasa? Apakah boleh setiap malam atau hanya awal Ramadan saja? Yang bagus adalah keluar dari khilaf. Antum boleh diamalkan pada awal Ramadan, tanggal malam 1 Ramadan, niat buat puasa sebulan lama. Tapi tiap malam kita perbaharui niat itu supaya keluar dari khilaf, aman, habis itu aman. Ya. Nah, nomor 3.
Apa? Tiga. 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 Melakukan makan sahur di akhir malam, berdoa dan beristighfar dan membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga perkara termasuk akhlak kenabian, yaitu menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, meletakkan tangan di atas tangan kiri dalam sholat. Baik, cukup. Jadi apa kata ulama tentang berpuasa bersama Nabi? Yang ketiga, melakukan makan sahur di akhir malam. Habis itu berdoa. Jadi bukan merokok, bukan. Ya, berdoa. Dan juga baca Quran kalau bisa. Berdasarkan sabda Nabi bahwa tiga perkara, salasun min akhlaqin nubuwah. Tiga perkara termasuk akhlaknya para nabi. Bayangkan, yaitu menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan bersedekap, Sholat. meletakkan Sholat. tangan atas di atas tangan kiri. Itu ada sholat. Sholat berarti Bukan. Ini namanya sunnahnya kenabian, Pak. Ngapain? Begini. pas Jadi bersedekap itu termasuk sunnahnya para nabi dari Adam sampai Nabi Oh, Muhammad. bener sholat gitu. Bukan sholatnya, maksudnya ya begini, bersedekap. Jadi sholat itu ada bersedekapnya. Ini sunnah kenabian. Jadi kalau ada orang Arab tuh Allahu Akbar, banyak kan orang Arab nggak begitu. Dia meletakkan tangannya di samping. Mestinya takbiratul ihram di sini. Kecuali ba'da itidal. Sami Allah, boleh di sini, boleh di sini. Tapi takbiratul ihram harus bersedekap setelahnya. Karena merupakan sunnah kenabian. Nggak wajib berarti. Walaupun nggak wajib, tapi Tetap sah sholat ya bang. mayoritas sahabat melakukannya itu. kebanyakan Iya, kebanyakan jumhur mengatakan itu jangan ditinggalin tuh, karena itu merupakan sunnah kenabian. Jadi ada tiga sunnah kenabian apa? Menyegerakan, mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, dan yang ketiga meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ada tiga cara kan? Satu tanpa digenggam, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang nggak ada yang gini, nggak ada. oh iya kena suara di kiri Iya, yang nggak ada di. Yang nggak boleh. Nah, lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang makan sahur, sesungguhnya dia adalah berkah yang diberikan Allah kepada kalian, maka janganlah kalian meninggalkannya. Jadi tidak boleh kita meninggalkan dengan sengaja makan sahur. Karena makan sahur itu banyak riwayat yang mengabarkannya. Di antaranya di bawahnya. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Apa maksud keberkahan di situ? Orang yang makan sahur maka badannya kuat, bisa berpuasa 8 jam berikutnya. Orang yang makan sahur berarti dia dilihat oleh Allah yang turun ke langit dunia. Gitu. Jadi bertemu dengan banyak kebaikan. Orang yang makan sahur dia nanti nggak tinggalan sholat subuhnya. Jadi banyak keberkahan itu. Ya. Dan orang yang berdoa di waktu sahur doanya diijabah. Lanjut. Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa bentuk keberkahan makan sahur diantaranya karena waktu itu orang bangun, ada zikir dan doa yang pada waktu mulia tersebut. Saat itu adalah waktu diturunkan rahmat serta diterimanya doa dan istighfar. Tuh, lihat itu, lihat kata Imam Nawawi itu. Madzhab Syafi'i, lanjut, madzhab Syafi'i lagi. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, doa dan istighfar di waktu sahur adalah dikabulkan. Nah, dan ini berlaku untuk setiap sahur. Jadi sahur itu bisa makan sahur di bulan Ramadan atau sahur dalam arti bangun di akhir malam. Sahar itu maksudnya masih gelap mendekati subuh itu sahar. Maka orang yang makan sahur disebut sahur. Dekat asar itu adalah akan keluarnya fajar. Gelap tapi pengen keluar fajar. Jadi orang yang berdoa di malam hari mendekati sahur, mendekati subuh, ya, maka doanya dikabul di setiap malam. Enggak harus Ramadan, tapi di Ramadan lebih dasar lagi kenapa? Ada sahur. Ada sahurnya, ada baca Qur'annya.
Ya, ada bareng-bareng dengan keluarga gitu. Lebih dahsyat di bulan Ramadan. Lanjut. Waktu makan sahur. Waktu makan sahur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana diterangkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu pernah makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk sholat. Lalu beliau mengerjakan sholat. Kami bertanya kepada Anas tentang berapa lama antara selesainya makan sahur mereka berdua dan waktu melaksanakan sholat subuh. Anas menjawab, yaitu sekitar seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Itulah yang dianggap oleh sebagian mereka imsak. Jadi imsak itu 10 menit sebelum waktu subuh. Karena kalau baca Quran 50 ayat itu sekitar 10 menit. Itu yang dijadikan oleh Ahlul Bidah sebagai waktu imsak. Padahal Nabi nggak gitu. Ya, kenapa Nabi SAW itu habis sahur langsung ke masjid? Ya karena kebiasaan beliau itu sholat di awal waktu. Di sahur sebentar, kemudian beliau berwudu, beliau ke masjid. Nah, Anas bin Malik mengatakan bahwa Anas dan Zaid itu pernah sahur bersama Nabi. Selesai sahur, Nabi berdiri untuk sholat. Selesai sahur, Nabi berdiri untuk sholat. Maksudnya apa? Berangkat untuk sholat subuh. Jadi nggak jauh jaraknya antara sahur dengan sholat, nggak boleh jauh. Jadi jam 1 sahur, jam 2 sahur, jam 3 sahur, nggak bisa itu. Paling nggak jam 4 lah tuh sahur tuh. Terus kita setengah jam makan, 10 menit baca Quran, istighfar, subuh. Jadi bukan berhenti sengaja di 10 sebelum, tidak. Ada buat berdoanya di situ. Tapi misalnya kalian berdoa lapar lagi, boleh nggak makan? Boleh. Silakan. Karena berhentinya orang makan itu pas azan subuh, itu dia waktunya. Nabi SAW begitu, lihat. Sahur, habis sahur sholat, berarti dekat waktunya ini, nggak jauh-jauh. Lanjut. Makan dan minumlah sampai Ibnu Umi Maktum mengumandangkan azan karena dia tidak berazan kecuali sampai terbit fajar. Lihat kata Nabi, Pak, makan minum sampai Ibnu Umi Maktum azan. Artinya apa batasnya? Azan subuh, udah selesai. Azan subuh ya berhenti udah. Oh, udah nggak bisa minum lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum. Udah. Allahu Akbar. Pas makannya kalau Masih di mulut. masih nyangkut. Nggak apa-apa, bersihin. Kalau sedikit makan masih boleh. Minum boleh. Boleh. Tapi kalau misalnya masih separoh, Hmm. kopinya masih penuh, ayo nggak apa-apa, karena ada hadisnya itu masih makan dan minum. Ini keliru, nanti dibahas habis ini insyaallah. Lanjut. Dikit-dikit ya. Jadi sampai datangnya azan subuh berhenti makan. Makan. Sekarang gini, nanti makan nih. Hmm. Azan kan seret tuh. Iya. Cuma cara ambil air sedikit saja buat nurunin doang, udah. Jangan sampai Setengah gelas. Nurunin segelas. habis segelas ngopi dulu. Ya ini namanya batal puasanya sengaja. Lanjut. Makanan sahur semuanya berkah, maka jangan tinggalkan dia. Apa? Makanan sahur Iya, semuanya makanan berkah. sahur semuanya berkah. Nabi nggak bilang apa tuh khusus, enggak, apa saja dimakan di sahur berkah. Apa saja, apa saja. Mau air kayak boleh, kayak mau pisang goreng, mau gitu namanya timsang. Lanjut. Makanan sahur semuanya berkah, maka jangan tinggalkan dia walaupun kalian hanya membungkus seteguk air. Azza wa Jalla, para malaikatnya bersalawat pada orang-orang sahur. Nah, jadi orang yang bersahur didoakan oleh Allah tuh, oleh para malaikatnya. Allah berikan rahmat, malaikat mendoakan orang yang Salawat bersahur. maksudnya didoain kita ya, Bang. Kalau Allah bersolawat berarti Allah memberikan rahmat. Tapi kalau malaikat bersolawat, malaikat berdoa. Jadi kalau Allah bersolawat berarti Allah memberikan rahmat. Kalau malaikat bersolawat berarti malaikat berdoa. Oh, sayang itu ya. Ya sayang lah, adanya cuma Ramadan, kapan lagi? Gitu. Lanjut. Nah, ayat Ramadan nih. Sebaik-baiknya makanan sahur adalah tamr,
kering. Oh, Nah, ini jangan dijadikan sebagai bahwa kita mesti makan tamar, tidak. ini makanan terbaik berarti dulu. Tidak juga. Enggak juga. Kenapa Nabi mengatakan nikmat sahur al mukmin at-tamr? Karena di zaman itu cuma ada itu. Oh gitu. Jadi Nabi itu makan tamar. Tapi apa yang diinginkan oleh Nabi? Sebaik-baik makanan sahur adalah tamar. Tamar itu kormanya kering. Dari sisi gizi, korma kering itu lebih sedikit gizinya daripada korma basah. Berarti maksudnya apa? Korma kering itu nggak mengenyangkan. Jadi kalau Nabi makan itu nggak usah sampai kenyang-kenyang, ente nggak usah, itu yang mau diinginkan dari hadis ini. Makanlah sahur itu jangan sampai ngantuk nanti, cukup yang ya pokoknya ada nasi terus lauknya satu, cukup udah. Atau nggak bisa seteguk air atau beberapa teguk air. Kalau kita ikutin beliau itu dompet kita tetap utuh tuh, nggak terlalu kempes. Kan biasanya di Ramadan boros kita tuh. Iya, Buat ada obat ya. buka. Segala dibeli ya. Apa aja dibeli? Karena kalau ikutin tamar tuh nggak mengenyangin. Ya kalau ada tamar ya silakan boleh. Kalau nggak ada jangan coba-coba. Kita perut kita beda. Dulu anak-anaknya muridnya Abu Sinsi Abu Muhammad ketika mengamalkan, karena beliau dulu juga tergelincir pada bab ini. Jadi ikutin Nabi makan. Akhirnya ikhwan-ikhwan yang ikut pengobatan klasik coba sarapan pakai korma. 3 hari jebol perutnya. BAB. Ya karena nggak biasa, kita mesti ketemu nasi uduk harusnya sama nasi kuning. Itu makanan terbaik bagi bangsa Arab. Bagi kita apa? Ya nasi. Itu biasa. Iya, emang kebiasaan Nabi makan tamar, ya kita makan nasi. Makan nasi belum makan ya. Iya. Jadi kita makanlah yang sesuai dengan adat kita tuh. Kita kurmanya pakai nasi. Ya kalau kok doyan ya nggak apa-apa. Iya. Tapi kan ada orang kan kalau buka mesti ada tamar. Korma cocol sama. Ya, Sahur mesti ada tamar. Mana dalilnya? Hadis ini bukan berarti bahwa yang lain nggak baik, tidak. Nabi itu kalau bilang tuh ketika beliau pulang ke rumah makan, yang ada cuka, tahu cuka? Cuka asam sama kita ini cuka ini. Cuka ini. Beliau makan dengan itu dicocol. Sunnah tuh ya. Kata Nabi, sebaik-baik makanan cuka. Ya saat itu ya itu yang ada lagi, apa lagi? Maksudnya apa? Sebaik-baik makanan di sisi kalian yang kalian punya. Oh. Yang jangan kalian cari-cari yang susah-susah pakai GoFood. Susah, cari aja yang ada. Ada pisang goreng. Iya. Ada kopi. Bismillah kopi. Kopi. Timsam. Timsam. Paham nggak? Sebaik-baik itu maksudnya gitu. Oke, ini misalnya ini yang terbaik ya. Silakan terbaik. Jadi kita nggak Kaum muslimin itu Mudah. Ramadan itu justru hemat dia. Nggak berlebihan, nggak. Kata Nabi sebaik-baik makanan sahur ditambah. Ya karena beliau memang itu makanannya. Baik, lanjut. Tamar. Lihat nih cara Nabi makan dia. Kurma kering Wahai Anas. Wahai Anas. Berarti lu atas Rasulullah berkata, dari atas. Oh, di atas. Dari atas Rasulullah mulanya. SAW berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu saat makan sahur. saat makan sahur. Lihat. Wahai Anas, sesungguhnya aku ingin puasa. Nah, itu dia tuh. Aku ingin Puasa. puasa. Ini cukup begitu. Aku ingin puasa besok. Udah selesai. Itu niatnya itu. Terus Berikanlah sesuatu makanan kepadaku, maka aku datang kepadanya dengan tamar dan segelas air, dan itu setelah Bilal mengumandangkan azannya. apa makan Nabi? Tamar dan air. Oh, dorongan. Ya kita nasi sama sayur. Iya pas ya udah. Udah pas cukup. Nasi sama sayur. Biasanya sayur favorit di Ramadan apa? Timun kan? Timun di Kangkung. malam sahur biasanya timun tuh, sayur timun. Sayur bening kan? Biasanya begitu. Oh, biar adem perut. Adem perut gitu. Biasanya itu. Apa aja silakan, tapi Nabi makannya gitu, nggak susah-susah. Ya, dan itu dilakukan setelah Bilal mengumandangkan azan, karena Bilal azan saat fajar kadhib. Oh, dua ya. Iya. Iya, fajar kadhib itu fajar yang bohong. Belum masuk subuh, jam 3 lah. Bila yang pertama 3:30 lah azan itu Bilal. Baru nanti jam 4:30-nya azan Umi Ibnu Maktum. Lanjut. Di Umi Maktum. Rasulullah SAW bersabda, "Rob kita turun ke langit dunia di setiap malamnya pada sepertiga malam yang akhir, kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni." Jadi Allah turun setiap hari. Setiap hari. Iya, Mau di Ramadan kayak nggak di Ramadan kayak Allah turun setiap hari. Di sepertiga malam terakhir dari jam 3 sampai jam subuh. Allah turun.
Gimana turunnya? Wajib kita imani Allah turun. Dah selesai. Dan dia akan ampuni orang yang minta ampun. Dia berikan rezeki bagi yang minta rezeki. Terlebih di Ramadan. Ya, itu diberkahi. Lanjut. Allah berfirman, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk ya, dalam kurung, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Lanjut. Lanjut lagi. Sebagaimana pada hadis Zaid bin Sabit mengisyaratkan bahwa para sahabat biasa memanfaatkan waktu setelah makan sahur untuk membaca Al-Quran. Jadi habis sahur kita jangan ngudut. Tahu ngudut? Lain mau baca Quran dulu udah. Baca Quran aja satu halaman selesai doa. Ya Allah. Di kampung kayak gitu Besok tuh. aku berpuasa. Jadikan aku Ambil baca sehat. Al-Quran. Gitu. Jadi gunakan tuh waktu sahur untuk berdoa, gunain. Ya, jangan buat makanya jangan jauh-jauh sahur jam 1, sahur jam 2, jam 3. Tapi tidur jadinya. Tapi itu nggak boleh bang. Aku dulu pernah gitu, pas sahur aja jam 1 biar. Iya, karena kita dulu nganggapnya besoknya kita sekolah, Iya. besok kerja gitu dan lain-lain. Ini nggak ikutin sunnah, makanya nggak berkah kita dulu. Iya. Sekarang kita mencari berkah. Diakhirkan. Diakhirkan. Yang keempat silakan Itat. Keempat, Belum aja. sholat subuh berjamaah dan menjaga sholat-sholat wajib lainnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu pernah makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdiri untuk sholat. Lalu beliau mengerjakan sholat. Kami bertanya pada Anas tentang berapa lama antara selisihnya makan sahur mereka berdua dan waktu melaksanakan sholat subuh. Anas menjawab, yaitu sekitar seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Kenapa sih ada 10 menit gitu? Karena bisa jadi Allah syariatkan kita BAB dan butuh ke belakang, betul nggak? Tapi oleh orang-orang keliru dijadikan sebagai batas makan minum yang disebut dengan imsak. Padahal maksudnya itu jarak antara makan habis sahur itu dengan subuh itu ada waktu itu untuk bersih-bersih lah kita. So gigi, BAB, BAK, doa, cukuran gitu kira-kira. Tapi oleh mereka ditetapkan sebagai batas makan dan minum. Bahkan ada sebuah riwayat seorang ulama ketika nggak punya makan sahur, nggak ada, sampai air pun nggak ada. Saking miskinnya, apa yang mereka lakukan? Ketika mendekati sahur habis, mereka jima supaya dapat pahala. Kan jima itu pahala itu. Tahu jima? Ngaji malam-malam tuh jima. Ngaji malam-malam. Bukan tambah lapar doang gitu. Ya pokoknya saking mereka ingin dapat pahalanya. Pahala sahur kan luar biasa itu, berkah. Karena makan di waktu sahur berkah apa tidak? Jadi setiap perbuatan di waktu sahur berkah, di antara jima. Jadi boleh kita jima habis sahur, jima 10 menit. Boleh nggak apa-apa. Lalu itu mandi seger. Sesekali boleh. Mandi ya. Supaya apa? Hidup. Badan hidup, hati hidup. Dan pahalanya besar gitu. Asalkan isi kita tidak haid gitu kan. Lakukan itu. Jadi bisa dilakukan dengan berbagai macam ibadah. Jadi sholat subuh berjamaah Nabi melaksanakan itu. Setelah sahur Nabi berdiri untuk sholat. Tsumma kumna ila sholat. Kami berdiri untuk sholat. Jadi para sahabat habis makan sahur sholat. Jangan sebagian kayak kita di tengah kita mutut dulu bobo. Subuhnya tinggal. Sholat Lan- apa itu? apa itu? Habis sahur sholat. Sholat mutlak. Oh, Apa aja silakan, asal jangan tarawih lagi. oh. Karena itu udah tarawih tadi. Ya, 2 rakaat minimal 2 rakaat. 2 rakaat salam. Mau nambah lagi ya boleh. Minimal 2. Mau 4, mau 6, mau 8 silakan, enggak ada batasannya. Misal 6 sholat gitu nggak pakai tahiyat ya bang? Dulu Enggak ada, pokoknya 2 rakaat salam. Oh, Bangun lagi 2 rakaat salam. salah. Bangun lagi terserah, pokoknya enggak ada batasannya tuh. Capek ya. Sampai capek aja. Seperti kita pada saat nunggu khotib Jumat. Oh, ada Ya kan, sholat tuh orang terus sholat mutlak. Gitu. Lanjut. Allah berfirman, Allah berfirman, dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. ternyata sholat subuh itu dijaga oleh Nabi SAW dan para sahabat dan orang-orang soleh. Kenapa? Disaksikan Malaikat. nanti kalau disaksikan malaikat itu butuh loh kita loh.
Makanya kenapa orang yang bermajelis ilmu itu malaikat pada mondar-mandir menyaksikan dan melaporkan ke Allah. Ya Allah, fulan belajar, gitu. Itu manfaatnya majelis ilmu begitu. Makanya banyak orang di zaman dulu ketika kere tahu kere? Kerendahan dompet lah. Kerendahan dompet, ya dompetnya rendah. Mereka lagi sulit, mereka datangnya majelis ilmu para masyayikh. Pulang dari situ kayak enggak, tapi dada mereka besar, tenang, sehingga mereka bisa berpikir logis. Saya cari apa? Dan ternyata pintu-pintu rezeki banyak. Habis gitu mereka kerja, ditolongin sama teman. Ente nganggur, ini ada kerjaan nih, gitu. Jadi majelis ilmu itu luar biasa loh, jangan dianggap ringan, jangan. Jadi ente penuntut ilmu di mana aja, Nggak harus di masjid ya, Bang. nggak mesti, ente semangat tuh. Kenapa? Berkahnya luar biasa. Ya, jadi Allah menyukai tuh waktu subuh, waktu asar. Ya karena itu tempatnya diangkat amal menuju dia. Dan di malam itu lebih cepat dahsyatnya dibanding siang. Ya, jadi sholat berjamaah itu disaksikan oleh malaikat di waktu subuh dan asar. Lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat. Di atas loh, barang siapa yang Barang mengerjakan. siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat Bardain, ya bagus. bardain yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Nah, apa tuh bardain? Bardain tuh dua waktu yang dingin. Dingin. Subuh itu kan dingin ya. Iya. Dan asar itu adalah sholat yang menghabiskan siang menuju dingin. Iya. Maka disebut bar. Ada kata barot. Bar itu dingin. Jadi dua yang dingin, bardain. Jadi dua yang dingin tuh. Maka jangan ditinggalkan tuh dua. Walaupun sholat yang lain juga jangan tinggalin. Tapi dua ini karena disaksikan malaikat. Barang siapa menjaga dua sholat ini, subuh dan asar, dia akan masuk surga. Jaminan itu. Makanya nggak boleh ngebunuh orang yang sholat subuh, nggak boleh dalam Islam. Ya, misalnya ada pembunuh nih, ya ada orang dibunuh jam 7 misalnya atau jam 6 dia dibunuh. Habis itu dia habis sholat subuh, maka orang ngebunuh siksaannya berat di sisi Allah karena dia membunuh orang yang dijaga oleh Allah nyawanya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat subuh, Allah jaga orang itu. Dibunuh, ya Allah murka. Allah jaga, dibunuh orang itu. Ya, jangan sampai kita mencaci maki para penggemar subuh dan penggemar subuh. Tapi yang tetap sesuatu yang bagus tentunya, bukan yang keliru. Lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Oh, dijamin nggak masuk neraka orang yang menjaga dua sholat tersebut. Ya, lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka sholat ia telah melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka sholat ia melaksanakan sholat semalaman penuh. Tadi bicara subuh dan asar. Sekarang subuh dan isya. Berarti menunjukkan bahwa masing-masing sholat itu ada keutamaannya. Karena kelima-limanya sholat wajib. Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan isya berjamaah, maka dia telah melaksanakan sholat separuh malam, yaitu dari isya sampai subuh. Bayangkan itu tuh, dianggap dia sholat itu. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia setelah melaksanakan sholat semalaman penuh. Dia subuh berjamaah, berarti dia sudah melaksanakan dari subuh sampai maghrib. Bayangkan itu. Pahalanya ibaratnya gitu. Iya, pahalanya besar. Jadi jangan main-main dengan amalan sholat ini, jangan. Lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat yang paling berat bagi orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Seandainya mereka mengetahui pahala keduanya, pasti mereka mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Nah, ini hati-hati teman-teman. Sholat subuh dan isya itu ukuran bagi orang yang tidak munafik. Karena orang munafik berat ketika mendapatkan dua sholat ini. Berarti kalau kita berat, hati-hati tuh, ada virus munafik dari kita. Aduh, gua lagi rame-rame dagang, ajan isya lagi, hati-hati tuh. Itu tanda kemunafikan. Karena hanya orang munafik yang membenci dua sholat ini. Lihat kata Nabi, nggak ada sholat yang paling berat bagi orang munafik
melainkan 2 sholat ini, subuh dan isya. Kalau saja orang munafik tahu keutamaan 2 sholat ini, pasti mereka akan mendatangi walaupun dalam keadaan neraka. Tapi mereka munafik soalnya. Mereka membenci 2 sholat ini. Kenapa? Subuh lagi asik-asiknya tidur, isya lagi pengen tidur. Bayangin itu. Isya lagi pengen tidur, subuh lagi asik-asiknya tidur. Nah itu paling dibenci oleh munafik kita. Lanjut. Sekarang yang kelima, Nandi. Nomor 5. Berpuasa dengan sebaik-baiknya puasa, yakni meninggalkan hal-hal yang haram dan sia-sia seperti dusta, kebatilan, mengganggu tetangga, banyak tidur dan bicara atau main HP dan yang semisalnya. Mantep. Main HP nggak boleh loh, hati-hati loh. Tapi lihat yang dimainkan apa nanti. Lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Lihat, ternyata apa? Syaratnya apa? Yang di atas. Syaratnya apa kita sholat berpuasa itu mendapatkan ampunan? Berpuasanya iman. Puasa Karena ada perintahnya dari Allah, kita tunduk. karena iman. Ya Allah, saya puasa bukan karena ada mertua. Saya puasa bukan karena ritual tahunan, bukan, karena ada perintahnya, kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Yang kedua, mengharap pahala. Ihtisab itu, wahtisaban, dan mengharap pahala. Jadi nggak boleh kayak seperti orang sufi. Saya mah kalau ibadah nggak ngarepin apa-apa. Nggak mungkin tuh orang itu. Dia pasti ngarepin ridho Allah. Ridho Allah apa? Surga. Nggak mungkin dia ngarep, enggak. Saya jangan suka ngarepin apa-apa sama Allah, jangan. Gimana enggak, orang disuruh mengharap kok, disuruh kata Nabi, kamu beriman kepada Allah dan mengharap pahala, maka dosa kalian diampuni. Bisa dipahami? Barakallah. Lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagu dan rofas. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Inilah definisi puasa yang sahih. Aisyah itu usia berapa tahun? Sekarang 10 Puasa nggak dia kalau Ramadan? puasa. Dari apa dia puasanya? Makan, minum. Dari Iya. makan, minum. Nah kalau ente puasanya sekarang cuma itu, sama aja ente sama Aisyah. Bisa dipahami? Kalau sekarang kita puasa nih hanya sekedar menahan makan dan minum, sama puasa kita sama anaknya dia, sama anak kecil yang lain. Maka Nabi katakan puasa itu bukan hanya menahan makan minum, tapi dia jaga juga dari lagu dan rofat. Apa itu lagu? Ucapan yang sia-sia. Rofat, perkataan kotor, keji, dan berhubungan intim, termasuk rofat. Makanya di dalam haji, umroh nggak boleh tuh ada lagu dan rofat, nggak boleh. Dokem aja, kita diem aja dah kalau haji sama umroh, termasuk puasa. Udah diem aja. Kalau ada yang tat sini, kita debat yuk. Katanya ente salafi, debat. Maaf, anda sedang berpuasa. Udah gitu aja. Kata Nabi, jika ada yang ingin mencelamu, berbuat usil padamu, katakan padanya, ini shaim. Udah cukup. Gak usah dilayani, gak usah. Ada pelanggan yang ngeyel, Pak ini gimana sih? Saya sedang berpuasa. Kalau di debat ya gitu. Lanjut, Jabir. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, seandainya kamu berpuasa, maka hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal haram, serta janganlah kamu menyakiti tetangga. Bersikaplah tenang dan berwibawa di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak puasamu sama saja. Makanya poin yang kelima itu judulnya berpuasa dengan sebaik-baik puasa, meninggalkan yang haram, ya seperti dusta, mengganggu tetangga, banyak tidur, banyak main handphone dan yang semisalnya, karena itu akan membuat puasa kita kering.
Kata Jabir, jangan berbuat dusta. Para pedagang juga gitu. Bang, ini berapa nih bang? Kayu ini 12.000. Cepet dah, kata dia. Modalnya nggak cukup, padahal modalnya cukup. Dusta. Di Ramadan dikerjain, batal nggak puasanya? Puasanya batal nggak? Enggak, Yang batal apanya? pahalanya. Jadi kita berbuat dusta, berbuat haram, itu nggak bisa batalin puasa, kecuali makan minum. Tapi dibatalkan pahalanya. Ini sayang loh, capek-capek kita puasa dari subuh sampai maghrib. Dia batal apa berkurang, Pak? Batal, bisa batal total, bisa berkurang, betul. Nanti akan ada tuh. Kenapa dia bisa berkurang pahala puasanya? Ya karena dia melakukan yang diharamkan dengan tingkat pengharaman yang berbeda-beda. Makin besar tingkat keharamannya, makin batal pahala puasanya. Tapi misalnya dia dusta, dia istighfar, astagfirullah, berkurang tuh puasanya, pahala. Ya, nanti kalau dia dusta lagi turun. Tapi kalau dia melakukan yang haram, bisa batal semuanya, bisa pahalanya. Contoh, dia masuk kamar, tutup, dia nonton film biru misalnya. Oh, biru dong. Biru doang gitu ya, blue screen, Oh, itu kan kadang lihat, Pakai rusak. ente nikmati tuh dan nggak istighfar, maka hari itu puasanya, pahalanya gugur. Maka ente berantem sama tetangga, Puasanya hah? sah. Puasanya sah, cuman Pahala ente hilang. nggak dapat apa-apa. Nanti siang hari Ramadan ribut sama tetangga, Berantem, ya. berantem, nggak akuran, sampai maghrib, puasanya batal? Nggak. Berarti kita berarti yang dimaksud pahalanya habis nih. Puasanya sah gitu kan. Berarti puasa kita nggak perlu dibayar lagi hari-hari Nggak biasa ada berarti. kodok. Berarti Tapi nggak batal. kayak gitu. Cuma nanti Oh. nanti seperti orang yang nanti dia disebutkan di sini, Udah ini langsing jadinya, tau langsing. Iya, Cuma polos lapar doang dan polos langsing. aja gitu. Polos aja, lihat. Lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah mengurangi berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Nah, jadi nanti misalnya ngomong, Rik, si itu gimana? Gosip itu. Gibah. Gosip dah gitu ya. Itu gimana? Atau gibah itu sia-sia tuh, membuat puasa kita sia-sia. Mengurangi berbicara. Dan ketika kita lakukan apa yang terjadi, hadis berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Allah nggak butuh, maksudnya apa? Allah nggak kasih ente pahala. Itu dia tuh, dia dusta, dia gibah, dia nonton macem-macem, merusak pahala puasanya. Allah nggak butuh dengan itu. Itu puasa akhirnya seperti apa? Hadis berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Itulah orang yang berpuasa, nggak batal puasanya, tapi batal pahala puasanya. Dia cuma lapar aja, mau sudah, langsing jadinya. Rugi ya. Rugi lah, sebulan lamanya dia begitu. Misalkan dia berzikir, baca Al-Quran diterima. Diterima tetap, tapi dosanya Pahalanya. dicatat juga. Misalnya gini, ente selama puasa zikir juga, baca Quran, tapi ente juga berbuat yang haram. Oh, Dua-duanya dicatat. ibadah-ibadah lain diterima gitu ya. Tetap Cuman diterima. pahalanya puasa doang yang gugur berarti. Tidak, gini, misalnya ente berpuasa kan, karena Allah dapat pahala apa tidak? Dapat kan? Dapat. Kemudian kita berbuat maksiat di bulan Ramadan. Catat. Kan dicatat maksiatnya kan? Ah, Tapi kita juga puasa, ngasih makan Baca orang, Quran. zikir, baca Quran, dicatat Iya. pahalanya. Masalahnya sekarang, ketika kita berbuat maksiat, dosa maksiatnya itu sama atau tidak dengan pahala yang kita raih dari puasanya. oh. Jangan-jangan dosa yang kita lakukan lebih besar dari pahala yang kita dapat. Karena bisa jadi kita nggak ikhlas waktu ngamalin baca Quran. Oh. Karena ada mertua, ria kan? Oh. Tapi yang pasti dosanya ada, yaitu apa? Ya. Gibah, dusta, riaknya tadi. Ternyata pas ditimbang, ya, Beratnya. pahalanya kecil, Dikit. sedikit, angus itu udah semua. Gitu. Ya, orang kan kalau Jabir, kalau kalian itu puasa jaim. Apa jaim? Jaga image, berwibawa, tenang,
Jangan jadikan puasa kalian dengan hari puasa nggak kan sama, jangan bedain gitu. Menyendiri nggak apa-apa. Nggak boleh juga, biasa aja, biasa. Tapi jaga diri aja, jaga. Ente pedagang biasa aja, layanin orang biasa. Tapi jangan di kamar aja gelap-gelapan, ini nanti bahaya juga ini. Sepi, Ya, sepi kayak gitu. Iya, jangan. Dikir ya di Lanjut. kamar gini. Nah udah ya, habis ya. Sekarang yang keenam, Nyari. Keenam, menyegerakan berbuka dengan tidak berlebihan dalam makanan berbuka. Yang pertama segera. Yang pertama, saya segera berbuka. Rasulullah SAW bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Tahu antum apa maksud menyegerakan berbuka? Jadi pas waktunya langsung. Pas aja langsung Kalau buka. lagi di jalan gimana? Ini di jalan. Oh, siapin air. Siapin dulu. Bidah. Nyiapin air, nyiapin permen. Bidah dalam puasa itu. Oh, Caranya gimana? Di antara pembatal puasa adalah niat membatalkan puasa. Oh, diniatkan dulu. Jadi kalau antum lagi jalan, nggak usah ngantongin permen di bulan Ramadan, nggak usah, biasa aja. Ketika antum masuk waktunya, batalin, ya Allah, batal puasa saya. Batal sudah. Nggak harus dengan minum. Nggak mesti. Misalnya Ya kecuali antum lagi mukim, nggak lagi di jalan kan, di rumah, silakan. Tapi begitu di jalan, mobil naik motor, batal puasa. Berarti syarat batal puasa itu nggak Iya. harus minum gitu Nggak ya? harus. Jadi pembatal puasa itu makan sengaja, minum sengaja, keluar mani sengaja, jima. Yang kelima, membatalkan dengan niat. Itu disepakati oleh para ulama. membatalkan dengan niat. Ini caranya Membatalkan gitu. dengan Jadi niat, nggak usah berarti buru-buru. Wah, puasa nih cari tajil, nanti berebutan jadi santai santai kan aja. wibawa kita. Mas. Oh iya. Oh, gitu. Santai aja. Aku udah batal ya Allah. Baru nanti kita cari kalau udah pengen banget kan ya. Berarti atau pulang di rumah silakan. Sekarang itu udah mulai tahu caranya kan. Nggak usah buru-buru dan nggak usah ngantongin pulang, nggak perlu itu. Oh iya, berarti Ya, jadi menyegerakan berbuka termasuk kebaikan. berarti Ya. niat tadi masuk ya, Niat masuk ke dalam puasa ya. pembatal puasa yang disyariatkan. Terus ingat, ya, menyegerakan berbuka di sini hukumnya wajib. Azan langsung. Nah, dan jangan patokannya bukan azan, bukan. Jadi caranya gini, antum cek atau antum nanti bulan Ramadan periksa di handphone antum tuh ada aplikasi dari Kemenak nggak, jadwal imsakiyah. Atau jadwal imsakiyah, jadwal hari-hari berpuasa. Mulai dari ada imsaknya lah gitu. Anggaplah subuh, zuhur, asar. Nah, kemudian kalian punya handphone. Coba sekarang lihat handphonenya. Jam kalian berapa? 8.10 sama semua? Oh, Padahal kita berbeda operator. Bisa dipahami. Jadi caranya ente pakai patokan jam 8.10 sama jadwal imsakiyah dari Kemenak. Harus Kemenak. Harus, jangan dari organisasi, dari Kemenak. Misalnya maghrib jam 6:05. Ya kan? Ente di rumah nih atau di sini. 6:05. 6:05 nih. Pas nih, udah. walaupun belum Oh, azan ya. gua azan ya, Bang. Karena si Rojak buka puasa juga. Iya. Iya. Karena buka puasa dulu dia. Kita puasa juga Baru sih. azan Semua dia. muadzin buka puasa. Atau ada ancaman dari Nabi, orang digantung dalam tekanan terbalik, mukanya di kepala di bawah, kaki di atas. Ditanya sama Nabi, siapa mereka itu? Mereka umatmu yang berbuka sebelum waktunya. Maksudnya apa? Si Rojak azannya pakai jam yang ada di masjidnya, dan baterainya nggak pernah diganti. Oh gitu. Jadi maghrib jam 6:05, di kita baru jam 6. Karena baterai nggak pernah diganti, kecepetan tuh baterainya. Di azan jam 6, di kita 6, dia 6:05. Dia duluan gitu. Dia duluan. Terus ente berbuka nih tanpa ilmu, ente masuk tuh dalam hadis itu. Karena berbuka sebelum waktunya. Oh, di TV kan aja ya. Kalau TV kan akurat. Akurat ya. Semua TV dan telepon tuh akurat di jamnya. Makanya patokannya gitu, ente punya apa itu lembar yang dari Kemenak tuh jadwal imsakiyah, kemudian ente cocokkan dengan ini, atau ente bikin itu ketika jamnya bunyi azan di handphone. Kan sekarang udah banyak kan yang bisa kan begitu, pakai itu. Ada aplikasinya kan. Karena kecuali yang masjid yang memang istiqomah itu azannya tepat. Tapi kalau enggak ente patokan. Jadi kalau muadzin enggak azan tetap berbuka apa enggak? Buka tetap, jangan nunggu muadzin.
Karena muadzin bisa terlambat azannya. Juga juga. Yang pasti masuk waktunya sudah selesai baru kita berbuka, gitu ya. Lanjut. Dalam hadis yang Baik. lain disebutkan, umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku, ajaranku, selama tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa. Nah, jadi jangan lama-lama tuh kalau buka puasa sampai nunggu bintang. Nggak boleh. Kata Nabi, umatku akan berada di atas sunnahku selama dia nggak menunggu bintang waktu dia berbuka puasa. Artinya apa? Mengakhirkan berbuka. Nggak boleh. Udah buka aja, batal dengan niat. Lanjut. Makan Makanan? makanan berbuka. Tadi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW biasanya berbuka dengan rutub, kurma basah, sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada rutub, maka beliau berbuka dengan tamar, kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Nah, dan jangan antum meyakini bahwa berbuka dengan yang manis-manis. Itu nggak datang dari beliau, nggak datang dari sahabat, nggak datang dari imam yang 4, nggak ada. Bukalah dengan yang manis-manis, gitu kan? Masih manis. Kagak ada. Loh, korma manis, rutop itu sepet. Iya. Iya, benar. Tamar itu nggak ada rasanya. Kenapa tamar sekarang ada rasanya? Dikasih glukosa supaya awet sampai Ramadan berikutnya. Jadi manisnya tamar sekarang dikasih Beda. glukosa supaya awet, zat gula. Makanya manis kan tamar sekarang kan? Iya, manis. Karena dikasih gula. Udah manisnya manis Betul, banget. itu diakui oleh semua pabrik korma, diakui supaya bertahan karena dia kan panennya kan di awal tahun. Gitu. Nah, oleh karena itu Nabi makan rutop yang rasanya sepet. Tamar nggak ada rasanya. Kalau nggak ada dengan Air. Iya. makanya air ini luar biasa. Nanti di Ramadan itu ngasih air tuh luar biasa. Makanan-makanan itu orang bisa suka bisa enggak. Kalau air orang pasti suka. Ya, lanjut. Saat berbuka, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala, yaitu membaca Bismillah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillah awalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Jadi nggak boleh kita pas buka tuh langsung glugak-glugak, jangan. Bismillah. Pas habis minum, lupa Bismillah tadi. Bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Gitu. Jadi tidak boleh orang makan dan minum tanpa Bismillah. Nggak berkah makan tersebut. Lanjut. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW ketika telah berbuka mengucapkan rasa haus telah hilang dan Zahabat dhama'u. jauh mau dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan, insyaallah. Jadi doa ini dibaca kapan? Setelah minum atau sebelum minum? Setelah Karena zahabat dhama'u, telah hilang rasa haus. Jadi kalau batalnya nggak pakai minum gimana tadi? Baca nggak doa ini? Enggak, Bang. Nggak dibaca. Enggak. Nggak usah bismillah juga ya, kalau batal puasa kan gampang ngapa-ngapain. iya. Ya, jadi doa ini nggak dibaca kalau kita membatalkannya tanpa makan atau tanpa minum. Bisa ya? Baik, lanjut. Berdoa setelah berbuka dan mendoakan orang yang memberi makan. Kemudian melanjutkan dengan memperbanyak berdoa sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa ketika dia berbuka, doa orang yang terjolimi. Nah, jadi berdoa setelah berpuasa itu makbulan. Habis baca itu zahabat dhama'u. Itu doa yang makbul tuh. Habis itu doa tuh. Habis antum bismillah. Minum. Zahabat dhama'u. Doa tuh, jangan langsung buru-buru makan. Doa itu, ya Allah, aku pengen agar nanti aku punya anak soleh. Doa aja udah tuh. Baru makan. Makan juga yang ngosok, woi, serbu biasa aja makan. Jain tetap jain, tetap nggak usah, wah itu keburu itu, gue incer dari tadi. Biasa aja. Wah, habis. Iya, biasa aja loh, nggak bakal perut, nggak bakal ini kok. Lanjut. Mati lah.
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang makan makanan kemudian mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan merizkikan kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Baik, kita baca doanya ya. Alhamdulillahilladzi semua. Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin min khairi minni minni wala quwwah. wala quwwah. Doanya itu sampai situ. Alhamdulillahilladzi at'amani hada. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makananku ini, wa razaqanihi, dan merezekikan minni ghairi haulin, minni yang memberikan rezeki kepadaku tanpa kesulitan, wala quwwah, dan tanpa kekuatan. Ya, jadi kita ngaku tuh bahwa semua itu datang dari Allah saja. Maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Lanjut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid, alhamdulillah, sudah makan dan minum. Jadi jangan antum nih abis minum ya nggak ngucapin alhamdulillah, jangan. Terus ngopi alhamdulillah gitu. Walaupun sir. Pokoknya abis makan minum baca aja alhamdulillah. Lanjut. Ketika Rasulullah SAW diberi minum, beliau pun mengangkat kepalanya ke langit dan mengucapkan, ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku, dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku. Doanya gitu. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Jadi kalau kita disuguhin makanan berbuka puasa sambil ngeliat ke langit tuh, baca itu ke atas. Itu kebiasaan Nabi kalau beliau dikasih makanan, beliau angkat kepala beliau ke langit setelah mengucapkan Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Pendek kan ya? Bisa man nanti. asqani. Barakallah. Nah, lanjut. Dan bersedekah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Bawahnya dan memberi makan orang yang berpuasa yang utama adalah kepada keluarga terlebih dahulu. ingat nih kawan-kawan. Jadi kalau kita pengen ngasih sedekah ke orang lain, jangan keluarga kita nggak dikasih, ngerti gak? Oh kita nih di rumah di jalan beli makanan, oh buat masjid nih, keluarga kita nggak kita kasih, jangan. Jadi yang kita dahulukan siapa? Keluarga dulu. Kalau ente nanti udah dapat duit di Ramadan, kasih orang keluarga dulu, karena itu sedekah yang paling afdal ke keluarga itu. Ya kasih dia, ada lebihnya baru kasih masjid. Kalau misalkan ini nih, misalnya perbuatan yang tadi ya, perbuatan yang menghapuskan pahala tadi, terus pas berbuka kita kasih orang nih makan nih, itu dapat lagi kita pahala ini berarti. Pahala sedekahnya dapat, tapi dosa yang kita kerjakan tetap dicatat. Iya dosanya, Iya, cuman nanti pahalanya. ditimbang. Dosanya itu nggak hilang. Nggak bisa hilang, tapi dicatat nanti, cuman pahalanya akan Pahalanya. hapus dosa. Kalau dia lebih pahalanya, kalau pahalanya kurang ya pahalanya kalah sama dosanya. Kan nanti ditimbang tuh di neraca mizan namanya. Kalau dosa kita lebih berat, ya sudah nanti pahalanya akan diambil untuk menghapus dosa ini, masih tersisa dosanya. Jadi kalau pahalanya lebih besar, habis nih, dihabis oleh pahala. Ntar tinggal pahala yang kurang, ini dihabiskan oleh pahala. Gitu bisa. Sama ente punya utang 1.000 dengan Heri, ya. Terus Nandi ente punya piutang ke Nandi 2.000, tinggal aduin aja, masih ada lebih 1.000 kan? Gitu, sama kayak gitu. Jadi kalau kita punya pahala, ada uji dosa juga, tetap dua-duanya ditulis, nggak langsung dihapus, enggak. Tapi khusus di Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, dihapuskan dosa yang telah lalu. Berarti waktu kita berbuat amal ibadah di bulan Ramadan, dosa yang lalu hapus. Karena yang bikin kita berat itu dosa yang lalu nggak kehapus, jadi makin berat kan? Misalnya nih, ini bulan Sya'ban, nanti besar Ramadan. Ternyata dosa kita belum dihapus oleh Allah. Di bulan Ramadan kan masih nampak itu, ya tidak? Terus udah gitu kita berbuat dosa, ya terus nambah dosa tuh.
dicatat terus. Makanya banyak orang yang melakukan perbuatan amal sabar untuk menghapus dosa-dosa yang lalu. Nah, timpa lagi dengan Ramadan supaya dosa yang lalu dihapuskan. Sehingga kalau berbuat dosa di bulan Ramadan, hanya dosa Ramadan saja yang tampil. Bisa dipahami? Ya karena yang lalu dihapus kan. Tapi kalau di Ramadan itu nggak diampuni dosa, ya dosa yang lalu ya tetap aja segitu. Tambah lagi di Ramadannya maksiat terus, nggak habis-habis. Lanjut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi. Paham di sini? Nanti punya duit nih sekarang nih 20.000, mau ngasih sedekah masjid, ya kan? Sama 22 nanti kasih masih lebih besar. Ke istri. Iya, kecuali dia bilang, Mas, ini buat kamu 60.000. Saya ambil 15.000 aja, 5.000 ke masjid. Nah, jadi yang paling bagus itu kepada istri, 1 dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu, pahalanya lebih besar daripada yang untuk di jalan Allah, untuk memberikan seorang budak. Udah ini begitu. Lanjut. Rasulullah SAW bersabda, harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau beri pada anakmu, itu pun dinilai sedekah. Begitu juga makanan yang engkau beri pada istrimu, itu pun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan yang engkau beri pada pembantumu, itu juga sedekah. Jadi sedekah banyak apa enggak? Enggak mesti ngasih makan ke masjid, enggak mesti juga, walaupun boleh. Tapi ke istri, ke anak, ke pembantu, itu sedekah juga. Dan lakukan itu di bulan Ramadan dan selainnya, besar itu. Masih ada 2 poin lagi, lanjut atau gimana? Lanjut ya. Boleh Lanjut, Bang Napi nomor 7. 7. Mengerjakan salat fardu maghrib, isya, dan salat sunnah tarawih bersama kaum muslimin. Salat karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nabi mengatakan man qoma, ya berarti mendirikan tuh ibadah, bisa sholat, bisa baca Quran, ya bisa sedekah, pokoknya beribadah pokoknya. Qoma tuh beribadah. Lanjut. Salat bersama imam sampai selesai. Rasulullah SAW pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Nah, jadi caranya antum kalau sholatnya di rumah, sholatnya 11 rakaat, misalnya pengen nanti dikira di rumah nggak sesuai sunnah. Jadi witirlah bersama imam Ya, sampai selesai aja sampai salat. selesai. Bagi yang 2-3 rakaat jangan 8 rakaat pulang, jangan. 2-3 rakaat ikutin aja sampai witir imam selesai 11 rakaat. Tadi tambah malam dia pakai yang genapnya saja. Pokoknya di sini Nabi mengatakan barang siapa sholat bersama imam sampai selesai, hatta yang sorif, maksudnya sampai imam salam di witir. Kalau kita bagusan nama keluarga ajak istri, kalau kita mau di rumah. Iya, kalau kita nggak sempat di masjid nih, karena kecapean, ada uzur, di rumah jamaah sama istri. Itu semuanya dapat tuh pahala semalam suntuk, itu betul. Karena sholat sunnah yang boleh berjamaah hanya sholat tarawih, baik di masjid maupun di rumah. Yang afdal di masjid, kalau nggak kebagian di masjid, di rumah atau di toko nih. Misalnya nggak sempat kan hujan, nggak bisa ke masjid, ya udah sholat tarawih di sini. Besar pahalanya itu. Lanjut. Salat dengan tenang dan tumaninah. Rasulullah SAW pernah berkata kepada orang yang salatnya salah, jika Anda hendak mengerjakan salat, maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagi Anda, kemudian rukuklah sampai benar-benar ruku dan tumaninah dengan tumaninah. Lalu bangkitlah dari ruku hingga kamu berdiri tegak. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumakninah. Lalu angkat kepalamu,
untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumak ninah. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Kemudian lakukanlah seperti itu pada seluruh sholatmu. Ini dalil sahnya sholat. Oh. Jika ada orang sholatnya 237 nggak diterima sholatnya. Tahu 237? 23 rakaat 7 menit. Oh, ekspres. Yang sempat viral itu. Stop. Itu sholat tidak diterima. 237 namanya. 23 rakaat 7 menit. Jadi mesti diam. Kita lihat Nabi bertakbir, baca Al-Quran, kemudian tumak nina semuanya isinya. Oh, senang. Harus diam itu, tenang, jangan buru-buru. 237. Jadi nggak boleh sholat itu dengan buru-buru. 237 nggak boleh. Kalau orang sholat buru-buru 237 itu dia nggak diterima apa bisa dosa juga? Dia pertama nggak diterima. Yang kedua dia berdosa karena menyelisih sholat Nabi SAW. Allah menyuruh kita sholat seperti beliau, dalilnya sallu kama ra'aitumuni, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Dia menyelisih Malah dosa ya. dosa dia. Jadi dia mengerjakan ibadah itu bukan ibadah tapi dosa. Apa kata Nabi? Sungguh Allah membenci beberapa orang, dan kebencian Allah luar biasa, yaitu kepada orang yang beribadah dengan bodoh. Itu dia tuh. Jangan kita beribadah dengan bodoh, jangan, dengan ilmu harus. Yang kedelapan, 8. Mencari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar pasti akan datang di antara malam-malam 10 akhir Ramadan. Kebanyakan datangnya di malam ganjil, walaupun tetap beribadah di malam-malam genapnya. Caranya 8-1 atau satu gitu boleh. 8 atau 1 dimulai malam ke-20. Menanamkan keinginan untuk meraih malam tersebut dengan sungguh-sungguh mengerjakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dengan meminta kepada Allah malam tersebut. 8-2. Jangan mencari tanda-tanda malam tersebut sehingga melalaikan dari mengerjakan ibadah di malam itu. Yang terpenting adalah bagusnya hati di setiap malam-malam di 10 akhir Ramadan. Jadi orang banyak bertanya, Ustaz, gimana sih dapetin Lailatul Qadar? Gitu kan? Iya. Mungkin kita begitu. Apa sih tanda Lailatul Qadar itu pasti datang atau enggak? Pasti. Pasti ada dia di antara hari atau malam-malam 10 akhir Ramadan, pasti ada. Entah malam 20, malam 21, dia pasti ada di situ. Cuman kita udah dibumbu dengan mitos. Lailatul Qadar tandanya angin berhenti, air berhenti. Ya modar kita kalau angin sama air berhenti. Kan kita ngisep udara, darah kita mengalir. Jadi Nabi mengabarkan itu ada ketenangan di situ. Dan nggak mesti cerah. Kata Ibnu Mas'ud, aku pernah sholat di malam Lailatul Qadar bersama Nabi SAW. Dan aku yakin itu malam Lailatul Qadar. Dan aku lihat Nabi sujud di tanah yang becek. Hujan. Iya. Jadi malam Lailatul Qadar hujan. Iya, emang kenapa? Emang malaikat turun itu terpengaruh dengan hujan? Enggak. Hujan kayak hujan. Bisa dipahami nggak? Jadi jangan ente cari tanda-tanda, wah ini malam itu. Udah ente beribadah dari malam 20, 21. Dan ibadahnya nggak mesti itikaf, nggak mesti. Tapi ente tanamkan tuh di malam 20, ya Allah, aku pengen dapat Lailatul Qadar. Jadikan malam ini. Setiap malam ente ngomong gitu, jadikan malam ini Lailatul Qadar. Jadi bisa ketemu apa enggak jadinya? Pasti ketemu nanti ente ngomong, cuman mungkin ya nggak ada tandanya, mungkin badan ente bercahaya, ya enggak. Pokoknya nggak ada tanda-tandanya, nggak ada, udah. Tinggal kita lakukan, kecuali tandanya di siang hari. Oh, udah. Ya, tapi kan rugi kan, wah kita nungguin matahari bersinar, malamnya nggak ibadah jadi. Jadi bisa dilakukan dengan cara apa? Ketika maghrib, sholat maghribnya sungguh-sungguh. Oh, Ya Allah, jadikan malam ini Lailatul Qadar. Nanti dia maghrib juga, isanya begitu. Tarawih minta terus dari malam 20, 21 terus begitu. Dapat apa nggak kalau gitu? Pasti dapat, pasti. Walaupun ente nggak itikaf tuh hanya cara saja. Makanya kata para ulama, wanita haid bisa dapat, sopir-sopir kendaraan bisa dapat, bisa. Asal hatinya minta sama Allah. Terus apa ucapan yang kita ucapkan kalau Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ente baca tuh mulai malam 20, 21 di setiap sholat, maghribnya iya. Dan Lailatul Qadar adanya malam atau siang? Malam. Malam dari maghrib sampai subuh. Salamun hatta
matla'il fajr. Itu dia dalilnya. Jadi jangan takut tuh maghrib udah mulai baca tuh, ya Allah, Allahumma innaka afuwwun, terus sampai malam terakhir. Ayo nggak pulang kampung tetap dapat. Ente malam di pulang kampung baca terus di mobil, Allahumma innaka afuwwun. Dapat kok, tenang aja. Terus apa tanda-tandanya di badan? Ya nggak ada. Nggak ada tanda-tandanya. Itu mitos semuanya. Lanjut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan karena mengharapkan pahala, maka dia diampuni dosanya yang telah lewat. Sholat apa itu? Hah? Sholat apa di situ? Ada tulisan nggak sholat apa? Sholat malam. Lihat ah, coba. Lailatul Qadar. Lihat ada nggak kalimat sholatnya? Barang siapa yang sholat pada Lailatul Qadar, Nah, sholat apa aja. Mau wajib boleh, mau maghribnya, mau isanya, mau tarawehnya nggak ada masalah. Mau mutlaknya, tahiyatul masjidnya terserah. bisa dapat semua ya bang. Itu dia, makanya kenapa kita bahas supaya kita paham nih. Lailatul Qadar pas kita dapetin pasti. Asal mulai maghrib kita udah minta, ya Allah jadikan malam ini Lailatul Qadar. Terus kita minta, Allahumma innaka. Terus aja sampai akhir Ramadan. Dapat apa enggak kalau gitu? Cuman masalahnya orang, oh kalau Qadar itu nanti badan kita bercahaya, hati kita khusyuk. Enggak gitu, enggak. Dapat juga ya. Pasti dapat. Siapa aja yang menginginkan dapat. Nggak tahu ya. Iya, pasti dapat, ketemu. Cuman hati kita bagus atau enggak saat itu. Kata Nabi, barang siapa yang sholat pada Lailatul Qadar, mau sholat apa aja nggak masalah. Dengan iman, maghrib bisa, ba'diyah maghrib bisa, sholat mutlak bisa. Lanjut. Terakhir. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwa Lailatul Qadar itu ada dan Lailatul Qadar itu terlihat, dapat dibuktikan oleh siapapun yang dikehendaki dari keturunan Adam pada setiap tahun di bulan Ramadan, sebagaimana telah jelas melalui hadis-hadis ini dan melalui berita-berita dari orang-orang soleh tentang Lailatul Qadar. Penglihatan orang-orang soleh tersebut tentang Lailatul Qadar tidak bisa dihitung. Artinya semua orang udah ngalami itu. Para sahabat, tabi'in, itu sudah melihat, menyaksikan sendiri adanya malam Lailatul Qadar. Misalnya nih mereka melakukan amal soleh ya. Misal kita sholat maghrib di malam 21 misalnya. Malam 21 kita sholat maghrib, kita minta ya Allah jadikan Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwwun. Terus pagi-paginya nih, subuh ente lihat tuh. Matahari bersinar tapi nggak silok. Berarti malamnya Lailatul Qadar. dan kita sedang beribadah apa tidak? Itu dia maksudnya, begitu aja. Jangan dicari mau kagak sholat, nggak niat di hati. Di paginya, ya Lailatul Qadar, punya sholat. Depan aja. Makanya yang bagus adalah hati kita minta. Jangan bosan-bosan terus. Terus jangan bosan-bosan. Mau ente kesempatan sambil goreng nasi kerupuk, ya Allah, Allahumma innaka afuwwun. Terus aja begitu minta. Ya, bisa dipahami? Jadi Lailatul Qadar itu pasti datang dan kita pasti dapat. Subuh sampai pagi ya. Cuman masalahnya apa tanda di badan kita kan gitu yang dicari oleh orang. Jangan itu nggak usah dicari. Kita minta aja yang Matahari. bercahaya. Bercahaya. Bercahaya tapi nggak cilok. Oh itu Itu berarti malamnya atau Qadar malamnya. Gitu. Kayak tenang Dan berarti. malamnya nggak mesti terang. Bukti Nabi dikisahkan Hujan. surat di tangan Kan dia langsung tuh pasti lo. nggak silo. Itu keistimewaan Lailatul Qadar semalamnya. Oh, itu matahari nggak sakit di mata. Nggak sakit di mata. Tapi setelah suruk ya, atau sebelum suruk tuh yang suruk naik. Tungguin tuh bang. Tapi bukannya jam 7 jam 8 tuh mau udah silo. Bentar aja tungguin sama kita berarti ya. Jam tiga. Nggak mesti ditungguin, cuma kalau dia ingin memastikan apakah semalam Lailatul Qadar lihat, matahari bersinar tapi nggak silo. Nah itu dia. Berarti malamnya kemarin adalah, Kita udah ngucapin udah dapat tuh. iya pasti dapat dong ente kemarin minta kok. Pas melihat, alhamdulillah semalam aneh minta, aneh sholat, itu dia. Jadi semua orang pasti bisa dapat, pasti. Cuma kita diberikan oleh setan itu subhat. Kalau orang dapat Lailatul Qadar itu dia lebih rajin, lebih itu. Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Ya, tapi kita berusaha untuk mendapatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.